Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi referensi. Referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lain. Teknik penulisan daftar pustaka, yaitu yang pertama nama penulis dan nama keluarga jika ada. Namanya dibalik, dan yang kedua tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka dari internet. HTM 2004 yang terlarang dalam berkarir. https www.sdmlink.com. Baik artikel. Contoh daftar pustaka dari buku yang ditulis satu orang. Christensen, R. 2006. Roadmap to Strategy HR. Turning a great idea into a business reality. New York Amazon. Selanjutnya body note, endnote, dan footnote. Pada body note ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Menulis nama akhir pengarang, mencantumkan tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman dalam kurung, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang kedua, pada endnote ketentuannya yaitu membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Yang terakhir yaitu footnote. Pada ketentuannya yaitu nomor penanda catatan kaki agak diangkat sedikit ke atas, mirip penulisan kuadrat, tetapi tidak sampai satu spasi. Yang kedua, nama pengarang yang dijadikan catatan kaki ditulis sesuai dengan urutan nama aslinya. Yang ketiga, judul buku referensi yang dijadikan catatan kaki dicetak miring. Yang keempat, jika majalah, surat kabar, atau buku tulis oleh 2 orang atau 3, nama mereka dicantumkan semua. Yang kelima, jika lebih dari 3 orang, maka yang ditulis di catatan kaki hanya nama pengarang pertama, lalu diikuti oleh DKK atau et al. Yang keenam, jika sumber referensi dari internet, catatan kaki yang ditulis harus ada di contoh bawah. Selanjutnya itu panduan membuat tool reference pada Word. Langkah-langkah membuat daftar pustaka di Word. Yang pertama, menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Contoh ini hanya untuk memperjelas langkah saja, tetapi pada praktiknya nanti kutipan dan referensi biasanya dituliskan berurutan, yaitu setelah mengutip kemudian menulis referensi. Nah, di sini kita bisa melihat caranya pada gambar yang tertera di layar ini. Yang kedua, menuju menu reference atau klik insert citation, klik add new source. Ini digunakan untuk mengisikan identitas referensi kutipan yang sudah kita tuliskan di halaman kerja. Yang ketiga, mulai mengisi identitas referensi melalui from, create source, type of source untuk menentukan jenis reference, edit untuk menambahkan nama penulis jika lebih dari satu penulis. Yang keempat, kembali ke from, create source untuk melengkapi identitas reference. Soal bibliography fields digunakan untuk melihat kelengkapan lain dalam form. Yang kelima, menentukan style reference yang dibutuhkan. Di sini tersedia banyak style, diantaranya Harvard, APA, I, dan yang lain-lain. Yang keenam, meletakkan citation yang sudah kita simpan, dipilih sesuai referensi yang ada di kutipan. Hasilnya, yang ketujuh, mengambil daftar pustaka secara otomatis. Klik bibliografi dan klik style penulisan. Contoh, pilih reference. Hasilnya, reference secara otomatis terbentuk sesuai identitas yang sudah kita isikan dari create source. Hasilnya, referensi secara otomatis terbentuk sesuai identitas yang sudah kita isikan.
Selanjutnya, panduan penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia. Google Scholar adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, masuk pada halaman atau klik pada link berikut ini. Yang kedua, selanjutnya kamu bisa mengetikkan referensi apa yang sedang kamu cari, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, akan banyak muncul hasil yang relevan dengan apa yang kamu cari. Kamu diminta untuk memilih sesuai kebutuhan. Klik 2 kali pada link yang kamu inginkan untuk membacanya terlebih dahulu. Yang keempat, apabila kamu merasa bahwa referensi yang kamu cari ada pada materi tersebut, maka cukup klik 1 kali pada menu cheat untuk menambahkan daftar pustaka. Yang kelima, untuk tahap selanjutnya, pilih referensi dengan standar ATA karena standar ini merupakan yang paling banyak dipakai dalam penulisan ilmiah. Blok keseluruhan referensi dan klik kanan copy lalu paste. Selanjutnya panduan membuat referensi dengan aplikasi Mendeley. Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi, body note, dan daftar pustaka secara otomatis. Berikut langkah-langkah memasukkan e-book atau jurnal ke Mendeley. Yang pertama, buka aplikasi dan login ke akun Mendeley. Yang kedua, klik fitur menu file lalu add file. Pilih folder yang jurnal tersimpan dalam komputer Anda. Yang ketiga, sinkronisasi Mendeley ke dalam Microsoft Word dengan cara pilih menu Tools, pilih install Microsoft Word plugin. Cara melakukan citasi dengan Mendeley. Yang pertama, pastikan file PDF jurnal yang Anda ingin citasi sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Yang kedua, buka file karya ilmiah Anda. Lihat kalimat yang Anda ingin Anda masukkan citasinya. Letakkan kursor di akhir kalimat tersebut. Yang ketiga, pilih menu reference. Atur style yang Anda gunakan dalam citasi atau referensi menggunakan Harvard atau apa style. Setelah itu, pada Microsoft Word lalu klik Insert Citation. Setelah itu akan muncul kata dialog. Ketikkan nama pengarang atau judul buku yang Anda kutip. Pilih artikel yang sesuai dengan klik OK. Membuat daftar pustaka atau referensi otomatis dengan Mendeley. Pertama, pastikan kursor berada pada halaman daftar pustaka. Yang kedua, pilih menu reference pada Microsoft Word, lalu klik Insert Bibliografi. Otomatis akan tampil daftar pustaka sesuai hasil citasi Anda. Selanjutnya, panduan membuat referensi menggunakan Zotero. Zotero merupakan program pengelolaan citasi atau kutipan referensi dan bibliografi. Zotero adalah aplikasi gratis yang berbasis open source, bisa dipasang di komputer apapun, Windows, Linux, bahkan Mac OS sekalipun. Aplikasi ini bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka kita. Dengan demikian, bagian yang menyebalkan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah menjadi sangat dimudahkan. Berikut ini langkah-langkah membuat referensi menggunakan Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah pilih book, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik Enter. Untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero, tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya, klik add item, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, archive ID yang terdapat dalam jurnal. Yang ketiga, pilih file dari dokumen dan muka file yang akan diberikan daftar isi. Lalu pilih Zotero dan klik add atau edit bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Yang keempat, setelah itu muncul tampilan seperti ini, lalu pilih citation style sesuai kebutuhan. Anda dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya, pilih Chicago Manual of Style 17, edition full note, lalu klik OK. Yang kelima, selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka secara otomatis.